Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman konterku semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Rian Sel. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk para konter pejuang. Ya, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasan. Cekidot. Tips nomor 1 untuk menguatkan mental teman-teman. Cerita saya dulu waktu pertama saya buka konter di tahun 2017. Waktu itu saya sedang bekerja di salah satu perusahaan sama konter juga yang namanya itu Jem Gorilot yang tepatnya ada di kota Sukabumi, di server. Saya kerja di situ selama kurang lebih 6 tahun. Lama-kelamaan saya mulai jenuh, saya ingin membuka usaha sendiri. Akhirnya saya di tahun 2018 saya resign, lalu saya buka konter. Nah teman-teman, permulaan perjuangan saya pertama itu pas buka konter, waktu itu saya tidak memiliki modal sedikit pun apa sepeser pun. Cuma waktu itu saya mengorbankan satu buah unit motor saya teman-teman, sama yang memiliki konter pertama saya. Dulu saya itu ceritanya barter motor sama konternya juga tidak begitu penuh, cuma apa ya, tidak terlalu padat, barang-barangnya seadanya. Saya beranikan saya tukar di situ karena saya lihat lokasi lokasi tempatnya sangat strategis. Ini sangat bagus untuk perkembangan konter ke depannya. Nah, baik teman-teman, awalnya saya kerja awalnya saya jaga konter itu, saya kira konternya sudah lumayan berjalan lama, ternyata masih baru. Dan disitu masih penjualan masih sangat minim, saya hanya ada transaksi hanya 5, meningkat 7, 10, dan pesaing yang lainnya itu banyak. Ternyata saya tidak tahu pemasaran yang lain. Saya jual sangat tinggi waktu itu, sedangkan di tempat yang lain itu sangat murah. Nah di situ saya cari informasi. Akhirnya saya ikutin trik dan cara orang-orang yang pesaing saya, rekan saya yang di konter sebelahnya. Di situ saya langsung ikutin trik dia. Saya turunkan harga, dan di situ alhamdulillah usaha saya maju dan merosot teman-teman. Itu pengalaman saya. Saya pernah terjatuh juga waktu berjaga konter. Maksudnya terjatuh dalam bisnis. Saya pernah kehilangan uang sekitar 1.200.000 itu untuk modal saldo saya. Terus saya banyak jual sepeda, jual handphone, terus saya jual jual speaker hanya untuk membeli saldo. Setelah saya menjual itu, alhamdulillah konten saya kembali lancar, kembali berkembang lagi teman-teman. Baik, itu tips dan cerita saya yang pertama. Tips nomor 2 teman-teman, waktu saya dulu mampu dan bisa mengikat hati para pelanggan untuk berbelanja di konter saya. Waktu itu saya memberikan promo besar-besaran, besar sih menurut saya itu, cuma ya beda-beda tipis ya sama yang tempat lain. Waktu itu saya jual pulsa itu seharga 6.000, sementara di tempat yang lain 7 sampai 7.500. Nah teman-teman, terus saya jual kuota yang di tempat lain itu 13.000, yang yang rekan saya jual 13.000, di situ saya turunkan menjadi harga senilai 12.000. Saya turunkan lagi 1.000 karena itu trik marketing dan juga menarik pelanggan. Lalu saya berikan produk-produk yang di tempat lain harganya misalkan 20.000, saya jual menjadi 15.000. Itu dari aksesoris teman-teman. Nah itu saya sebenarnya bukan niat untuk membanding harga, cuma saya hanya ingin memperkenalkan suatu konter saya kepada pelanggan. Di situ akhirnya alhamdulillah saya berhasil menarik para pelanggan, transaksi pun sangat melesat tinggi. Tapi ada satu lagi teman-teman, yang paling penting
teman-teman, sama pelanggan harus ramah, tidak boleh judes. Oke, itu ilmu nomor 1. Jadi ilmu nomor 1 itu ramah, dan kedua, promo yang terbagi itu dari mulut ke mulut. Jika teman-teman menjual harga ya di bawah orang lain, tapi maaf teman-teman, bukan untuk banting harga, oke? Itu cuma strategi pemasaran buat counter pemula. Baik, kita lanjut ke triks nomor 3. Nomor 3, pengalaman dan triks. Segimana rasanya sih pengalaman saya dulu waktu menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Jadi gini teman-teman, agar si pelanggan puas dengan produk kita, dengan motor kita, dan pelayanan kita. Yang ke-1, pelayanan teman-teman harus ramah, harus senyum, jangan kucem, jangan judes. Intinya itu aja udah kalau usaha. Yang kedua teman-teman, jika ada pelanggan komplain, kita langsung cek apa permasalahannya. Jika kita tidak bisa menangani si komplainan tersebut, kita langsung minta bantuan aja kepada server kita, pusat agen pulsa kita. Apa permasalahannya, biar si server yang ikut membantu turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan si pelanggan kita. Nomor 2, jika ada pelanggan yang misalkan marah-marah karena itu komplain, kita tenang aja, nggak usah ikutan panas, nggak usah ikut emosi. Itu pelanggan yang harus selalu kita layani dengan baik. Oh, pelanggan gini gitu, kita tetap layani, kita tembak saja, sama kita cukup senyum manis buat para pelanggan kita. Saya yakin pelanggan akan luluh. Yang tadinya marah itu tidak akan jadi marah, kecuali kalau kita sarwana, kalau bahasa Sunda mah sama aja, itu tidak diperbolehkan. Nanti si pelanggan akan bilang kepada orang-orang lain bahwa pelayanan Ecotery itu sangat jelek. Nah, itu teman-teman tips nomor 3 dari saya. Baik teman-teman, itu 3 tips dan 3 pengalaman saya di pas pertama saya buka waktu usaha sampai sekarang. Semoga tips-tips dari saya dan trik-trik dari saya bisa membantu teman-teman yang mungkin sekarang lagi kebingungan karena mengatasi pelanggan kayak gini. Semoga teman-teman bisa menerapkan itu semua. Baik teman-teman, kalau begitu saya undur pamit di kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di channel saya yang berikutnya. Bye bye.